Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain satu buah produk terbaru dari Notel, namanya Notel Milzu Dehumidifier. Kira-kira ini buat apa? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Untuk aja kita mulai dulu dari unboxingnya ya. Kita langsung aja nih unboxing, masih dalam bentuk ini. Masih di dalam plastik. Kita buka aja langsung. Mungkin kalian sering pikir ya, ini sebenarnya dehumidifier tuh buat apa ya? Nih, gue jelasin. Jadi alat dehumidifier ini bisa dibilang alat untuk menjaga kelembapan di ruangan. Jadi kalau misalnya kalian suka, kalau lagi musim hujan gitu atau di luar hujan, keadaan di kamar kalian tuh kan lembab tuh. Lembab itu jadi macam-macam efeknya tuh, bisa bikin jadi kamar kalian ada jamur, terus juga jadi bau-bau lembab, terus juga kayak berasa kalau baju-baju kalian tuh suka ada bau-bau lembab kayak basah-basah dingin-dingin itu. Nah itu nggak bagus tuh sebenarnya. Jadi kalau kalian lembab itu efeknya macam-macam juga, bisa bikin kalau kalian ada sakit asma, jadi pernapasan terganggu, terus batuk-batuk, dan juga kalau produk-produk kayak misalnya barang-barang kalian yang jarang keluar ya, kayak mungkin barang tas kulit, dompet-dompet kulit itu nanti bisa jadi jamuran. Pokoknya kalau terlalu lembab itu nggak bagus juga. Jadi si alat yang satu ini akan menjaga kelembapan di ruangan kalian supaya optimal, jadi nggak ngerugiin gitu intinya, jadi tetap bikin kalian semua sehat gitu. Nah ini jadi posisinya ini masih kesegel karena baru benar-benar di unboxing, akan gue kasih ke kalian. Jadi ini seperti ini, kita buka dulu untuk bagian tangkinya. Nih jadi tangkinya di sini pun ada indikatornya, kalau misalnya kalian udah terisi airnya, udah penuh kelihatan airnya, jadi kita bisa ganti untuk buang airnya gitu ya. Ini ada pegangannya juga. Jadi dalam tangkinya ini sendiri ada disediakan ini. Ternyata ditaruhin selang nih. Selang ini gunanya apa? Selang ini jadi gunanya kalau misalnya kalian punya tangki ini cepat penuh, karena ini kan 4,5 liter untuk penuhnya si tangki, dan juga sedangkan alat ini bisa menampung sampai 20 liter per hari. Jadi kalau dibandingin satu hari udah penuh, buang, ganti-ganti terus, kalian bisa langsung pasangin selang yang udah dikasih dari si Notelnya di sebelah samping badannya ini. Nah ini ada slot buat selangnya. Nah jadi kalian tinggal masukin di sini selangnya. Ini ntar akan menampung air, langsung kita buang, atau kalian bisa posisi alat ini di tempat yang langsung ngebuang air ya. Itu aja. Jadi kalian nggak perlu pakai tangki lagi, jadi nggak pusingin menuhin tangki gitu. Jadi bisa langsung ngebuang airnya. Dan itu kalau kita bicara si tangkinya. Nah, selain tangkinya ini, di badan ini ada apa lagi? Kita liatin di sebelah kirinya ini ada filter. Kita buka juga. Ya, jadi di sini adalah bagian air intake-nya ya, buat input udaranya, dan di sini disediakan filter. Filternya di sini juga filter biasa aja sih sebenarnya, bukan filter HEPA ya, tentu aja ini cuma filter udara aja untuk menyaring debu. Dan ini kalian pasang tentu aja, dan ini umumnya sih dibilang buat dibersihin untuk 2 minggu sekali. Jadi si filter ini harus kalian bersihin terus. Jadi ini bisa dicuci, dan nanti setelah dibersihkan secara berkala 2 minggu sekali dipasang untuk membantu menyaring udara. Pasang filter. Dan kalau di bagian bawah tadi tentu aja gue udah bilang ini ada rodanya. Kalian kelihatan rodanya, karena memang ini alat cukup berat ya, jadi sebaiknya geser-gesernya bagus sih, disiapin roda. Di bagian belakang, ini ada kabelnya. Bawah untuk kabel listriknya udah colokannya Indonesia alias Europe sama. Bagian belakang ini ada spesifikasinya si Milzu Humidifier dan stiker logo original ya Notel. Dan ini ada handle ya, pegangan kalau kalian mau angkat atau tarik-tarik gesernya. Sini ada pegangannya buat bikin nyaman. Dan ini udah stiker, gua buka lagi deh segelnya, maklum baru unboxing. Kita buka sebelah sini. Oke. Terus di bagian sebelah kiri nggak ada apa-apa lagi, putih aja begitu. Dan ya di bagian depan ini bentuknya kayak PC kali ya. Itu aja. Jadi dari segi bentuknya, sekarang kita langsung ke bagian atasnya alias tombol-tombolnya, sekaligus kita cobain nyalain.
Jadi ini untuk bagian atasnya seperti ini, si Notel dehumidifier Milzu ini ada logo Notel, dan di sini beberapa tombol-tombol yang kayak touchscreen gitu, dan di sini adalah bagian untuk mengeluarkan uapnya. Jadi kalau kalian misalnya bingung fungsi-fungsi tombolnya ini buat apa aja, langsung kita praktekin. Di sini tombol power tentu aja buat nyalain. Begitu kita nyalain, dia akan getar mesinnya dan langsung mengeluarkan uap. Nah, ini di sini langsung kelihatan dia akan mengeluarkan indikator bahwa ruangan kalian ini 61% untuk kelembapannya. Dia indikator untuk melihat kelembapan di ruangan kita. Idealnya itu kita harus cari di angka 45 sampai 60% untuk ruangan kalian biar ideal lembabnya nggak terlalu lembab dan nggak terlalu kering gitu. Jadi ini ada indikatornya, dan selanjutnya ini akan gue jelasin nih tombol fan untuk mengatur seberapa kencang speed dari fan-nya atau kipasnya. Di sini ada juga tombol timer, kalian bisa atur mau nyalain si mesin ini berapa jam. Ini maksimal sampai 24, kalian 24 dan 1. Jadi bisa 24 jam untuk nyalain mesin ini, otomatis mati sendiri. Itu untuk timer. Dan di sini kita ada setting. Nah, di setting ini kalian bisa ngatur mau target kelembapan udara yang kalian cari sampai berapa. Misalnya kalian mau 40%, jadi dia settingnya nih maksimal cuma bisa main di range-nya angka 40% paling rendah, paling kering, dan paling basahnya alias paling lembab itu di 80%. Idealnya dicari 45 sampai 60, berarti kita misalnya bikin 50 aja deh. Udah, kita stop di sini. Settingnya 50 misalnya, kalian bisa set kayak gitu. Atau juga nggak mau pusing, kalian tinggal pencet tombol convert aja. Nah, convert ini si alat Milzu dehumidifier ini jadi langsung otomatis nyesuaiin kelembapan yang dicari di ruangan kalian idealnya. Jadi dia akan langsung bergerak di angka paling ideal, menyesuaikan dengan lingkungan di luar. 45-60% yang gue bilang itu. Selanjutnya di atas ini ada tombol anion. Anion ini jadi semacam membunuh bakteri atau menghilangkan bau gitu. Ya, langsung mesinnya akan berubah, ada bunyi-bunyi lagi, jadi dia bekerja, ada filternya untuk membersihkan udara dan mengusir bau-bau tidak sedap semacam debu atau juga bakteri-bakteri gitulah. Jadi kayak gitu untuk fungsi-fungsi tombolnya, dan ya ini cukup mudah sih menurut gue, straightforward. Selanjutnya kita tes settingan kalau dipakai Google Home alias bisa diperintahin pakai suara. Oh ya, hampir lupa, ternyata di Notel Milzu dehumidifier ini ada fitur child lock ya, yang nggak kelihatan sebenarnya di sini. Jadi itu tombol dimana buat anak-anak nggak bisa pencet-pencetin. Itu caranya adalah dengan menahan tombol fan ini 5 detik, dia akan child lock. Nah, langsung ada gambar indikator kayak gembok, ini child lock, jadi nggak bisa dipencet. Jadi aman, anak-anak kalau main-mainin nggak mati juga gitu. Dan untuk matiinnya tentu aja sama, fan-nya ditahan lagi, child lock-nya akan mati. Nah gitu. Jadi cukup straightforward untuk tombol-tombolnya. Sekarang kita cobain kalau dikonekin wireless atau dikendalikan dari handphone. Nah, jadi kita akan coba konekin si dehumidifier nih kalau bisa dikendalin pakai wifi alias pakai handphone ya. Jadi kita download dulu aplikasinya, namanya Tuya Smart. Kalau kalian belum ada, kalian bisa install dulu dari Play Store. Kalian search Tuya Smart, ini warnanya orange. Habis install, kalian tinggal open, dan tentu aja kalian harus register dulu atau bikin account. Setelah gitu akan masuk ke tampilan seperti ini. Kita akan add device dan langsung kita cari yang namanya nih di small home appliances. Sini ada dehumidifier wifi, kalian lihat sini humidifier wifi, dan kalian isi password wifi kalian dulu. Sini akan gua isi. Oke, nah ini sekarang disuruh next, dan kita akan pastiin confirm the indicator is blinking rapidly. Kita pencet aja blink quickly, dan kita akan tahan tombol timer di sini selama 5 detik. Nih. Nah, dia bunyi, dia akan langsung connect untuk wifi-nya. Kita akan coba. Kalian lihat di sini ada logo wifi-nya, kelihatan nggak tuh? Lagi kedip-kedip. Nah, udah connect. Ini Notel udah ke connect tuh, langsung kita add aja plus, dan
langsung keluar tampilannya seperti ini. Nah tuh kelihatan langsung, ini langsung lihatnya lebih interaktif sih. Ini ketahuan tuh ruangan kalian 50% humidity-nya sekarang. Terus di sini banyak macam-macam fiturnya. Ini kalian bisa atur sendiri, mau naik turunin, mau persentase yang kita cari. Misalnya kalian mau 60%, 50%, atur di sini. Sini tentu aja switch untuk mati nyalain power. Jadi kurang lebih semua tombol-tombolnya sama-sama aja dengan yang ada tadi satu tombol di mesinnya. Ini cuma bisa dikendalikan dari handphone. Ini ada mode, tentu aja mode-nya on. Ini dia berarti comfort-nya nyala. Jadi untuk ganti mode, terus di sini speed untuk ngatur tadi kipasnya. Dan yang sebelah sini ada setting kita bisa schedule alias timernya, ada countdown juga. Jadi sebelum dinyala mau countdown berapa lama dulu, nyalain anion, dan juga child lock untuk nggak bisa dipencet-pencet. Jadi semua tombol tadi yang ada di bodinya ini bisa sama persis dengan dikendalikan dengan handphone gitu. Kita mode aja, langsung on, nggak mau pusing. Gitu ya, ini kelihatan indikator notel lagi on. Jadi sesimpel itu untuk konekinnya. Jadi ini dia tadi guys, namanya Notel Milzu Dehumidifier. Mungkin ini alat yang kalian nggak tahu kalau kalian butuhkan ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian yang di kamar suka kalau nyalain AC itu kalau musim hujan tuh berasa kamar lembab banget, terus badan kayak suka gatal-gatal, iritasi atau batuk-batuk. Jadi itu mungkin kalian kamarnya terlalu lembab. Jadi boleh dipikirin si alat ini. Karena kalau gue pribadi itu gue yang suka ngalamin adalah baju-baju di kamar gue itu suka bau-bau lembab gitu ya. Apalagi kalau lagi musim hujan di luar, terus juga kayak apa ya, barang-barang kulit deh, kayak tas kulit itu sejak covid tuh jarang dipakai keluar, itu berjamur gitu. Kalian mungkin nggak kebayang sih kalau belum ngalamin, tapi alat ini berguna banget. Dan kalau misalnya kalian pikir ini alatnya kenapa gede begini, ya itu karena tankinya. Jadi tankinya ini 4,5 liter tadi sekali lagi gue bilang, dan dia nggak usah khawatir, kalian nyalain aja nonstop si alat ini, dan dia kalau misalnya udah penuh tankinya otomatis berhenti mesinnya. Jadi nggak usah khawatir kalau penuh nanti apa bocor atau basah, kalian tinggal keluarin, bersihin airnya, pasang lagi, nyala lagi gitu kan. Terus juga ini kan tadi sekali lagi bisa sampai 20 liter per hari. Cuma itu tergantung dari ruangan kalian ya, seberapa lembab. Jadi beda-beda kapan fullnya. Intinya alat ini kapasitasnya cukup besar, jadi nggak usah khawatir. Untuk harganya sendiri ini di kisaran 2,9 juta, persisnya 2965. 2.965.000 gitu kan. Nanti kan gue taruh link kemudiannya di description di video di bawah. Kalau kalian tertarik langsung aja klik kepoin, karena menurut gue alat ini sangat berguna dibanding kalian harus beli alat yang pengatur kelembapan lainnya yang manual, suka beliin tabur-taburin dulu ntar sampai penuh kalian buang manual, itu costnya ujung-ujungnya lebih mahal. Pakai gini satu nggak usah pusing, mantap, Notel. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe. Gua Agus di Strategic Review, see you next time.